Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk merepresentasikan hasil tugas besar kami pada mata kuliah Sistem Bumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu teknologi penginderaan jarak jauh yang sangat penting dalam pemetaan permukaan bumi, yaitu LiDAR atau Light Detection and Ranging. LiDAR merupakan salah satu teknologi penginderaan jauh yang menggunakan pulsa laser untuk mengukur jarak dan juga pergerakan secara real time dengan akurasi yang cukup tinggi. Terdapat dua variabel utama. Yang pertama itu adalah LiDAR topografi, laser inframerah untuk pemetaan permukaan tanah, dan yang kedua itu adalah LiDAR baterimetri, laser hijau penetrasi air untuk mengukur kedalaman laut ataupun sungai. Nah, komponen utamanya itu mencakup laser, pemindaian optik, photodetector, receiver, sistem navigation yaitu GPS atau EMU, serta pengolahan data untuk menghasilkan awan titik atau point cloud secara 3 dimensi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul dari teknologi LiDAR. Pada tahun 1930, konsep dasar deteksi objek menggunakan cahaya atau gelombang radio mulai dikembangkan, yang menjadi cikal bakal dari LiDAR dan juga radar. Namun, pengembangan yang lebih signifikan datang dengan penemuan laser pada tahun 1960. Sinar laser yang koheren dan terfokus memungkinkan pengukuran jarak yang jauh lebih akurat. NASA kemudian menjadi salah satu pelopor utama penggunaan LiDAR. Mereka menggunakannya untuk memetakan bulan pada misi Apollo 15 pada tahun 1971. Sejak saat itu, LiDAR terus berkembang pesat dan kini kita bisa melihatnya di berbagai aplikasi. EPMA atau Electron Probe Microanalyzer adalah instrumen analisis komposisi kimia mineral dengan resolusi mikron. Cara kerjanya, berkas elektron berenergi tinggi diarahkan ke sampel mineral. Elektron menumpuk sampel dan mengeksitasi atom-atom di dalamnya. Eksitasi ini menghasilkan sinar X karakteristik yang unik untuk setiap unsur kimia. Dengan mendeteksi sinar X ini, kita dapat mengidentifikasi dan mengukur komposisi mineral secara tepat. Inilah yang membuat EPMA sangat powerful untuk analisis mineral pada skala mikron. Alat EPMA atau Electron Probe Microanalyzer atau mikroanalisis probe elektron pertama kali dikembangkan pada tahun 1950-an. Perkembangan alat ini dimulai dengan penelitian tentang penggunaan berkas elektron untuk menganalisis material padat pada tahun 1947 oleh James Hiller. Mikrob elektron komersial pertama MS-85 diproduksi oleh KMK Prancis pada tahun 1956. Alat ini kemudian mengalami perkembangan signifikan termasuk penambahan detektor EDS, energi dispersif spektroskopi. Baik teman-teman, untuk teknologi kebumian selanjutnya yaitu CTD, Conductivity, Temperature, and Depth. Alat ini digunakan oleh oceanographer untuk menentukan sifat fisik air laut. Alat ini juga dapat digunakan untuk menentukan konduktivitas dan suhu relatif seiring bertambah kedalaman, menentukan salinitas dengan melihat suhu dan tekanan, dan juga alat ini dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dengan menghitung densitas dari suhu dan salinitas. Selanjutnya dari oceanografi, alat selanjutnya ada ADCP, yaitu Acoustic Doppler Current Profiler. ADCP adalah alat canggih yang menggunakan prinsip efek Doppler pada gelombang suara untuk mengukur kecepatan dan arah arus laut di berbagai kedalaman. Nah, alat ini dapat dipasang di 3 medan, yaitu di kapal, di dasar laut, dan juga di pelampung untuk pengukuran jangka panjang. Alat ini mengukur profil arus laut, kecepatan dan arah, serta memantau dinamika laut seperti sirkulasi, pasang surut, dan transportasi sedimen. Jadi alat ini bisa mengukur suhu, kelembapan, tekanan udara, arah dan kecepatan angin, sampai curah hujan secara otomatis. Data dikirim secara real time ke server dan bahkan bisa melalui internet atau satelit. Nah, alat ini juga sekarang sudah dilengkapi dengan panel surya, jadi bisa dipasang tanpa harus diawasi terus-menerus. Bahkan beberapa AWS canggih juga sudah dilengkapi dengan sistem kalibrasi otomatis dan bisa langsung terhubung ke aplikasi pemantauan cuaca. Kira-kira bagaimana sih perbandingan antara AWS konvensional zaman dulu dan AWS modern zaman sekarang? Jadi, kalau zaman dulu, AWS itu masih bersifat semi-otomatis, belum sepenuhnya otomatis. Dahulu kala masih menggunakan termograf untuk mengukur suhu dan juga barograf untuk mengukur tekanan. Pengamatan cuaca juga masih sangat bergantung kepada manusia dan juga pengukuran kertas. Sementara itu, AWS modern telah sepenuhnya bersifat otomatis. Ia telah dilengkapi dengan sensor yang langsung terhubung ke komputer dan juga ke internet. Data yang ditangkap oleh AWS langsung dikirimkan secara real-time ke pusat pengolahan data tanpa campur tangan manusia, sehingga lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Perkembangan teknologi canggih ini sangat membantu dalam sistem perakiraan cuaca dan juga mitigasi bencana. Nah, itu dia penjelasan dari kami tentang perkembangan teknologi di bidang kebumian. Semoga dari pemaparan kami yang singkat ini, kita bisa lebih paham bagaimana teknologi tersebut punya peran penting di penelitian dan pengamatan di bidang geoscience. Nah, atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.